Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, agar bagaimana dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa kita untuk menyiapkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat kelak akan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan kita semua. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, sebelum kami masuk ke pembahasan Qawaidul Quraniyah yang mungkin sekedar atau lebih banyak mungkin kami dulu menyinggung dulu berkenaan dengan tentang akhlak, yang juga pembahasan dalam kitab Qawaidul Quraniyah juga yang kita akan bahas adalah tentang akhlak itu sendiri, ya, bentuk kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah yang ke-12. Dan mengawali itu jamaah sekalian, kami membahas dulu berkenaan tentang hal yang viral di tengah-tengah media sosial, yang perlu memang sedikit banyak kita perlu untuk memahaminya dengan baik agar akhlak, adab itu bisa terpelihara di tengah-tengah umat ini. Ya mungkin kita sama-sama tahu jemaah sekalian, ya, berita atau yang ada di media sosial yang sempat mungkin membacanya bahwa ada seorang kepala sekolah yang mungkin dengan kedisiplinannya dan seterusnya, dengan aturan yang dibuat di tengah-tengah sekolahnya akan larangan merokok, tiba-tiba ada seorang siswa dengan sengajanya mungkin dengan melakukan itu di wilayah yang menjadi tanggung jawab daripada kepala sekolah dan para guru, melakukan atau melanggar aturan itu dan tiba-tiba diberikan sanksi oleh kepala sekolah dengan mungkin sebuah tamparan, dan mengakibatkan, ya kita tahu, sama-sama tahu reaksi daripada seorang anak dan orang tuanya. Ya mungkin sebagian kita sebagai orang tua punya reaksi-reaksi yang bermacam-macam dalam hal menyikapi ketika anak kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi perlu untuk ditempatkan jemaah sekalian, ketika anak-anak kita, ya, kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan, itu berarti kita telah serah penuhkan kepada mereka untuk dibina, dididik, ya, sebagai perwakilan kita. Atau bisa kita katakan adalah partner kita dalam mendidik, membina generasi ini, membina anak-anak kita. Karena kalau kita diserahkan untuk membina, mungkin kita tidak bisa. Karena kenapa jemaah sekalian? Kita punya kesibukan, punya pekerjaan, dan kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam di rumah dengan perkembangannya. Maka kita titipkan anak-anak itu ke lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Agar anak-anak kita punya pendidikan,
punya keilmuan, punya adab, punya akhlak, punya budi pekerti, yang bisa dibawa ke rumah, yang bisa dibawa ke lingkungannya, yang bisa dibawa ke dunia kerjanya, yang bisa dibawa dalam wilayah-wilayah di mana mereka tinggal. Dan ini yang perlu kita sedikit memahaminya jamaah sekalian, bahwa Islam, agama kita, Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan, bahkan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, Allah sendiri mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Maka seyogianya kita jamaah sekalian, ya, harusnya lebih memuliakan lagi juga orang-orang yang mengajarkan, yang membina, ya, yang mendidik kita maupun anak-anak kita. Perlunya kita punya adab, punya akhlak, sebagaimana sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan itu jamaah sekalian. Ya. Karena itulah yang terjadi zaman sekarang jamaah sekalian, realita qadaya al-ummah al-islamiyah, problematika umat Islam sekarang jamaah sekalian, salah satunya adalah terjadi kemunduran akhlak, kemunduran adab yang terjadi di zaman sekarang jamaah sekalian. Yang dimana dulu kalau kita berbicara ke belakang, orang tua kita atau kita sendiri yang pernah mengalaminya, bahwa dulu ketika kita dititipkan kita ke seorang guru atau guru mengaji atau di sekolah untuk digembleng kita, maka kita paling takut kalau kita dapat hukuman di sekolah lalu kita lapor ke rumah atau orang tua kita mengetahui itu. Karena kenapa? Ketika kita ditahu bahwa dihukum di sekolah, ada perasaan malu pada diri kita, takut ditahu sama orang tua. Bahkan kalau kita mungkin ditahu maki sama orang tua, justru ditambahi. Dan mungkin kita pernah mengalami semua. Bahkan kalau di dunia pendidikan belajar ngaji, salah sedikit mencambuk orang. Sudah siap lidinya atau siap rotannya di tangannya itu kalau salah-salah sedikit. Dan kita tidak pernah mengadu. Dan kita tidak pernah menyalahkan itu. Ya, yang ada adalah introspeksi diri. Itulah kata kemunduran pada zaman sekarang jamaah sekalian. Ada sedikit masalah jamaah sekalian, akhirnya melapor. Dan bisa jadi bahasa yang disampaikan seorang anak kepada orang tuanya mungkin tidak sesuai. Hanya terjadi apa? Seorang guru yang harusnya dimuliakan, seorang guru yang harusnya diangkat derajatnya, justru dihinakan, justru dipenjarakan, justru yang lain jamaah sekalian. Ya. Kita tidak bisa mungkin ba'dallah kita bisa duduk di hadapan jamaah sekalian atau di atas mimbar atau kita mengajar atau kita menjadi seorang ini seorang itu, ba'dallah kalau bukan dari yang namanya guru yang mengajarkan nulis, yang mengajarkan membaca, akhlak, adab dan seterusnya. Dan saya sampaikan anak-anak, nah kalau dipukul kena, dicambuk karena memang sebuah kesalahan, biar kami jadikan itu nanti sebagai cerita juga nanti kalau dewasa. Oh dulu guruku ini, oh si A, guru si A, si B, oh luar biasa saktanna. Tapi itu jadi nostalgia buat kita. Lalu bahkan kalau kita ketemu, bersyukur, berterima kasih. Saya bukan tidak dipukulkan, tidak tahu bagaimana nanti sekarang. Kan banyak cerita itu. Gara-gara dipukul sama gurunya dulu, menjadi motivasi untuk bisa lebih baik. Nah, dan berita yang sekarang villa jamaah sekalian ini yang perlu kita sedikit miris melihat yang kurang adabnya kita, bahkan ya. Dan ini coba kita lihat jamaah sekalian. Saya akan sedikit menyinggung bagaimana para ulama membahas itu. Bahkan di dalam kitab-kitab sebuah kitab dalam ulama, kitabnya para ulama membahas tentang bagaimana adab seorang murid terhadap guru. Ya. Bukankah Rasulullah juga diutus ke bumi ini ya, tidak lain adalah untuk bagaimana menyempurnakan akhlak seseorang.
Ya. Inna ma bu'itsu li utammima salihal akhlaq. Bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak yang luhur. Ya. Dan juga yang sekalian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau mengisahkan tentang pola atau interaksi antara guru dan murid. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran interaksi seorang guru dengan murid. Dan itu dikisahkan dalam Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah cerita daripada Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan jemaah sekalian dalam surah Al-Kahfi di ayat 66 sampai 69. Dapat saya bacakan artinya jemaah sekalian, bahwa Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Maka dia menjawab, Nabi Khidir menjawab, ya, sungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang belum kamu ketahui. Maka Musa berkata, jemaah sekalian, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu apapun. Bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya ini? Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Khidir terhadap Nabi Musa alaihissalam, seorang guru dengan murid? Dan kita tahu bagaimana kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak membuat Nabi Musa alaihissalam seakan dia lebih tinggi derajatnya. Dia memposisikan dirinya sebagai murid kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dia memposisikan dirinya. Padahal kalau kita lihat posisi bagaimana Nabi Musa kemuliaannya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Rasul. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai adab seorang murid tetap memposisikan dirinya sebagai murid kepada Nabi Khidir. Apa pelajaran jemaah sekalian bisa kita ambil? Yang pertama jemaah sekalian, ya, hendaknya seorang murid bertutur kata yang mulia dan lemah lembut kepada gurunya. Hal itu tercermin dari cara Nabi Musa alaihissalam dalam bertanya dan meminta. Bertanya dan meminta kepada Khidir untuk mengajarkan ilmu serta memohon agar diizinkan untuk ikut bersama beliau. Nah, kalau dia mau ambil posisinya dia sebagai Rasul, sebagai utusan, ya langsung saya minta kepada Khidir, tapi dia meminta secara lembut, dengan minta izin dan seterusnya sebagai murid, meminta kepada seorang guru. Ya. Dan juga yang sekalian kedua, pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kita sebagai murid menghormati guru dan menempatkannya dalam posisi yang semestinya, menempatkan seorang guru sebagaimana mestinya. Walaupun si murid memiliki kedudukan sosial lebih tinggi. Bayangkan, anggaplah kami ini hanya mungkin dari segi titel atau apa mungkin di bawah. Dan mungkin di antara kita semua ada yang prof, ada yang doktor, ada yang mungkin lebih tinggi keilmuannya, tapi memposisikan diri kita sebagai orang mendengar, sebagai orang yang belajar, maka kita posisikan sebagai guru yang menyampaikan dan kita sebagai orang yang disampaikan, diajarkan, kita posisikan masing-masing. Nah,
tanpa melihat strata itu jamaah, strata sosial kita. Sebagaimana juga diajarkan Nabi Musa alaihissalam yang memiliki strata sosial yang mungkin kita anggap lebih tinggi karena dia adalah seorang rasul. Ya. Dan itu ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi mereka yang kedudukan sosialnya yang lebih daripada gurunya, sebagaimana yang dilakukan Musa alaihissalam, yang tidak ada kesan bahwa Nabi Musa menempatkan dirinya lebih utama daripada Khidir. Ya, Nabi Khidir, padahal beliau adalah seorang rasul pilihan. Jadi Nabi Musa adalah seorang rasul pilihan, tapi menempatkan dirinya sebagai murid. Ya. Yang ketiga ya mas sekalian, ini yang perlu kita, ini salah satu ada syair ya atau nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Saya akan bacakan ya mas sekalian akan nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang bagaimana bersabar terhadap tindakan dan perilaku serta keinginan seorang guru. Saya ulang, bagaimana bersabar ya, terhadap tindakan dan perilaku serta keinginan seorang guru. Hal ini jamaah sekalian akan disenada dengan nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Isbir ala muril jafa min muallim." Isbir ala muril jafa min muallim. Bersabarlah dengan pahitnya sikap dari seorang guru. Dan kita pernah mengalamilah, apalagi orang-orang tua kami di sini, ya, yang pernah belajar ngaji, yang pernah berada di bangku sekolah, pernah mengalami bagaimana pahitnya namanya tindakan-tindakan seorang guru kepada kita. Ya. Jadi beliau mengatakan isbir ala murja jafa min muallim. Bersabarlah dengan pahitnya sikap dari seorang guru. Kadang kita dicubit, kadang kita dimarahi, kadang kita diapai. Bahkan mungkin ada kalau kita guru ngaji dulu, yang pernah jadi guru ngaji orang tua kami, ya bagaimana muridnya ditindis itu jari-jarinya di atas bangku baru duduk, bagaimana. Tidak ada yang sampai mengamuk. Tidak ada yang sampai mau melapor ke orang tuanya. Karena kalau dia melapor justru ditambahi. Karena mungkin dihukum tetap dihukum karena sebuah pelanggaran. Sebuah aturan yang diatur dalam pendidikan mereka. Nah. Apalagi kesalahan yang dilakukan seorang murid. Ya, kesalahan yang dilakukan seorang murid. Kemudian dilanjutkan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i jamaah sekalian, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena sungguh masuknya ilmu ada di dalam sikap kerasnya. Karena sungguh masuknya ilmu ada di dalam sikap kerasnya yang namanya seorang guru. Karena guru itu kadang kalau kita berbicara guru-guru kita yang dulu. Bagaimana kerasnya guru-guru kita dulu, guru ngaji, guru sekolah, luar biasa kerasnya. Dan itu membuat keberkahan sendiri kepada kita. Kita bersabar dengan tindakan guru kita bersabar dengan omelan dari guru kita. Dengan itu semua jemaah sekalian kita bisa sukses juga. Ba'dallah. Banyak orang sukses jemaah sekalian pernah mengalami yang namanya pahitnya bersama gurunya. Tindakan dari gurunya. Dan saya yakin kita semua orang tua kita di sini yang pasti pernah mengalami itu jemaah sekalian. Paling takut itu kalau sudah dihukum sama guru baru mau melapor. Paling takut karena pasti melapor nah tambah aja kita lagi orang tua tak. Ya, saya bilang tambah poe. Seandainya mungkin ya karena perkara merokok melapor harusnya orang tua tambah poe. Karena memang salah mentong merokok di tempat yang memang sudah ada aturannya juga lagi di sekolah, sudah ada terpampang.
Itu lantaran kayak boronya itu. Lantaran tidak ada ilmu adatnya. Seakan-akan dia punya bisa. Kayak orang muda itu demo. Seorang murid demo gurunya luar biasa. Hebatnya. Dia lupa diri jamaah sekalian. Bahwa dia bisa seperti itu ba'dallah. Adanya seorang guru. Kita bisa bertitel karena seorang guru. Kita bisa bekerja ba'dallah seorang guru. Mana bisa kita jamaah sekalian kalau tidak ada yang ngajar kita? Bagaimana bisa kita baca bata kalau tidak ada guru? Bagaimana mungkin kita bisa membaca Latin dan seterusnya kalau bukan dari seorang guru? Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau tanpa guru juga? Ya. Makanya jamaah sekalian, perlunya ada sebuah adab. Yang kemudian lanjutan daripada nasihat dari Imam Syafi'i, wa man lam yadhuq murril ta'allum sa'atan. Ya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar sesaat. Ya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar sesaat, tajarra'a adzulla al-jahli tula hayatihi. Ya. Maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Lihat guru sekarang karena terikat sebuah aturan hanya malak-malak lagi. Hanya serba salah, hanya begitu-begitu saja mengajar, selesai sudah urusanmu, mau kok tak balik ke di situ setelah mengajar, selesai urusanmu. Mau ke peran di luar sana, urusanmu. Sekarang guru serba salah. Yang penting selesai mengajar, transfer ilmu selesai. Dulu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi membina. Beda itu kalau transfer ilmu saja Pak. Jemaah sekalian, kalau transfer ilmu, dia sampaikan materinya, selesai. Urusan terima dan tidak, urusan Anda. Tapi namanya membina, betul-betul dia bina. Dia gembleng. Dia lihat perkembangannya, sikapnya, akhlaknya. Bukannya segera transfer ilmu, tapi bagaimana melihat perkembangan. Itu namanya membina. Beda kalau ngajar saja. Kalau membina, membimbing, itu melihat perkembangan. Mulai dari perkembangan akhlaknya, budi pekertinya, cara bicaranya, dan seterusnya jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, lanjutan daripada nasihat beliau. Waman di sini jamaah sekalian saya bacakan artinya saya dulu. Maka dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Kemudian lanjutannya, barang siapa tidak belajar pada masa mudanya, ya, wa man fatahu ta'limul waqtul syababihi, barang siapa yang tidak belajar pada masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Bertakbirlah 4 kali, ya, untuk kematiannya. Ya, orang yang tidak memanfaatkan masa mudanya dan seterusnya. Wa dzatul fata wallahi bi ilmi wa tuqa wa bi ilmi wa tuqa. Ya. Karena harga diri seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Harga diri seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Idzam lam yakuna li'tibara lidzatihi. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada guna keberadaannya. Coba, tidak ada guna keberadaan kita kalau kita tidak hiasi diri kita dengan ilmu dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi pejabat apa? Karena dengan ilmu. Orang bisa jadi kepala sekolah karena ilmu. Ba'dallah semua. Kita bisa jadi pengusaha. Kita bisa jadi bos di sebuah perusahaan. Sebabnya adalah karena ilmu. Dan ilmu itu datang bukan begitu saja. Lewat proses belajar.
dengan proses pahitnya dalam menuntut ilmu, pahitnya dalam belajar, pahitnya bersama dengan guru. Ya. Bahkan banyak adab-adab yang diajarkan oleh para ulama kita tentang bagaimana adab kita pada seorang guru. Bahkan kalau kita pernah diajarkan saja a, ba, ta, maka sudah cukup untuk kita muliakan orang itu. Ya. Yang pernah mengajarkan kita a, ba, ta, hanya cukup itu bisa bagaimana kita memuliakan namanya seorang guru. Jangan kita pernah belajar di si A, kita belajar ini dan itu, tiba-tiba mungkin beda pemahaman ki. Langsung keluar dari situ, oh nah cala-cala guru yang pernah ngaji, pernah belajar ke apa bahasa Arab atau apakah. Tiba-tiba di luar ketemu dengan yang lain, nah cala gurunya. Padahal yang pernah ajar ke dia. Nah, ini adab jamaah sekalian. Kalaupun kita tidak berlainan dengan pemahaman yang disampaikan, maka adabnya adalah tetap mungkin sharing dengan cara adab yang baik. Bukan dengan cara mendebati lalu menjatuhkan atau mengumbar aibnya di luar dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Selagi masih bernyawa janatta dan tidak cacati janatta, terima saja. Selama dia memang betul-betul karena melakukan kesalahan. Ya, biasa kan ada bahasa kita biasa orang tua dulu. Ajar yang penting masih bernyawa di anakku. Ya, coba bayangkan orang tua dulu itu kerasnya juga. Ya, ini sudah salah. Ya, memang kita mentua ajar ke anak untuk besar atau besar menjadi orang-orang yang terlindungi dengan sebuah kesalahan. Karena ada yang lindungi, ada yang belai dengan kesalahan yang dilakukan. Yang harusnya kita arahkan, orang tua harusnya menjadi penengah atau memberi masukan lagi kepada anaknya atau mengarahkan. Kami mensalih kena. Mau dia apa? Ini justru sebagai orang tua yang harusnya bersyukur, justru menjadi pembela sesuatu yang buruk. Akhirnya anak itu merasa besar diri karena ada yang bela ke orang tuaku. Ya, harusnya kita menjadi orang yang berikan masukan ya. Memang salih nak, mau dia jangki nak. Dan kali jangki lagi nak. Jangki justru menjatuhkan, menghinakan guru yang sudah mengajarkan anak kita, yang berusaha untuk menggembleng anak-anak kita. Pada anu baik diajarkan anak kita. Kok hanya sekedar visi seperti dulu Pak. Biasa dulu saya masih mengaji, ya mungkin lebih senior ke semua yang ada di sini. Saya pernah ngaji di Rapo Jawa itu, yang rumahnya Pak Sabri yang TNI itu, ya TNI. Kita kalau ngaji dan sholat apa sampai biru biasa dicubi di sini. Dan pernah jadi bilang mau melapor di orang tua. Oh coba maki, jangankan biru, di data saya telinganya, aneh itu melapor, saya sami gurua. Karena ada di lapas itu, saya heran juga waktu saya di lapas ngajar, saya ada dapati seorang guru SD atau apa yang tahfiz begitu, guru tahfiz lah. Ditasatan kenapa gimana? Ya gara-gara salah pemahaman. Mungkin saya sedikit saya pukul, date keberatan melapor, hanya masuk penjara. Coba bayangkan, kasihan. Yang harusnya kita perlu untuk muliakan, baru didata sedikit, lapor ke anaknya, karena tahu dasarnya anaknya, inilah akibatnya. Akhirnya anak itu, ingat jamaah sekalian, ilmu tidak akan berberkah kalau kita kurang ajar sama nama guru. Ilmu tidak akan berberkah kalau kita tidak ada adaptasi sama guru. Tidak ada gunanya ilmu itu. Karena bagian dari keberhasilan dari ilmu itu sendiri ketika kita punya adab terhadap orang yang pernah ngajari kita. Ya. Bagaimana orang-orang dulu kita, para salafus saleh, orang pendahulu, diajar saja anaknya baca surah Al-Fatihah lalu dihafalkan, luar biasa apresiasi yang diberikan kepada orang itu. Bentuk bukan orang dan orangnya, ilmu yang diajarkan itu. Ya.
Bukan orang yang kita mau angkat-angkat anunya, tapi ilmu yang dimiliki, ya, dan kedudukan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki ilmu. Allah saja yang mengangkat derajatnya orang berilmu, apalagi kita harusnya lebih memuliakan. Ya, memuliakan dengan sebatas yang disyariatkan dalam agama kita. Ya, sebatas syariat yang diajarkan kepada kita. Ya, kalau di Arab sana katanya sebagai bentuk pemuliaannya biasa dia cium jidatnya syekh. Ya, para syekh biasa dicium jidatnya sebagai bentuk memuliakan. Kalau kita mungkin dicium tangannya. Ya, sebatas anu saja. Ya, syekh itu biasa tidak mau. Ya. Kalau di Arab Saudi kalau dicium jidatnya itu sebagai bentuk pemuliaan. Ya. Dan ini jemaah sekalian, perlunya kita hadirkan sebuah adab dalam kehidupan kita, baik itu adab berinteraksi sesama kita, interaksi sama orang yang pernah, ya, bukankah kita pernah juga belajar di Qawaidul Qur'aniyah tentang la tansa fadla, jangan lupa kebaikan atau keutamaan orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain terhadap diri kita. Apapun itu pernah yang dilakukan pada kita, jangan dilupakan. Sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita, jangan lupakan. Jangan jadi orang takalupa, lupa diri. Dulu waktu tak masa-masa luar biasa minta tolong tak sama orang itu. Luar biasa masa-masa di orang itu. Setelah ditolong, dibantu, setelah mulai naik tangga sampai ke puncak, tak lupa. Dia lupakan semua orang yang pernah berbuat baik. Nah, lupakan ini. Bahkan dia hinakan dan seterusnya. Artinya tak lupa. Lupa diri namanya. Ya, inilah akhlak jamaah sekalian yang perlu kita hidupkan pada diri kita. Kita ajarkan anak-anak kita. Ya. Sehingga dunia pendidikan kita ini bisa mendatangkan sebuah keberkahan lah. Ya, kenapa pendidikan sekarang kayak tidak ada pengaruh yang terlalu besar di dunia perkembangan daripada akhlak dan adab anak kita? Karena itu tidak adanya adab seorang murid terhadap guru, tidak ada pemuliaannya, ya, tidak hilang terangkat keberkahannya, ya, terangkat keberkahannya. Anak-anak luar biasa di dalam kelasnya. Bayangkan jamaah sekalian, seorang guru ngajar 20 anak satu kelas, siapa yang tidak pusing? Kita saja anak, saya yakin Pak, berapa anak di sini? Ada 20 dalam rumah? Tidak, paling banter 5, 6. Kalau orang tua dulu mungkin bisa sampai 12. Orang tua dulu. Tapi kalau sekarang paling banter 3, 4, paling banyak paling 5. Nah, kita sudah pusing. Sudah pusing mikir keberadaan anak kita, akhlaknya, adabnya, ya. Dan ini jamaah sekalian, perlunya kita memang introspeksi diri, bermuhasabah agar kita ini betul-betul ilmu itu bisa berberkah pada diri kita dan berberkah pada anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita bagaimana adab terhadap guru. Kalau pergi sekolah, ajarkan itu adab itu kepada anak-anak kita. Ya. Kalau dia melapor curhat sama kita dan dihukum kenapa dihukum kena begini? Oh, memang salah kena. Jangan kali begitu. Ajarkan untuk bagaimana memuliakan yang namanya seorang guru. Ya. Jangan mudah terpancing yang namanya emosi yang akan mengantarkan kepada terangkatnya sebuah keberkahan pada diri kita jamaah sekalian. Begitu sudah mau masuk jamaah sekalian. Ya, waktu kami sudah sempat masuk di kitab Qawaidul Qur'aniyah dalam insyaallah kalau tidak ada lagi insyaallah pekan depan kita akan membahas Qawaidul Qur'aniyah bagian yang ke-12 ya, tentang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam kebaikan dan setiap tindakan dan ucapan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.